Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, li syafa'ati rasulillah wa bi birakatil muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladhdallin. Amin. Al-hadisul khamisu wa thalathuna. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, qol, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'duhum ala ba'i ba'din. Jadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Kanjeng Nabi itu bersabda, la tahasadu, janganlah kalian mempunyai sifat hasad, dengki kepada sesama. Jadi enggak boleh dengki. Sesama muslim tidak boleh dengki, apalagi sesama muslim. Ke orang lain non muslim pun enggak boleh dengki. Enggak boleh iri, dengki, benci, itu enggak boleh. La tahasadu, tidak boleh hasad antar sesama, enggak boleh. Hasad, apa itu hasad? Tidak senang tatkala orang lain senang, tidak senang tatkala orang lain senang, dan senang tatkala orang lain susah. Susah tatkala orang lain senang, dan senang tatkala orang lain susah. Itu hasad. Ada ndak itu dalam diri sampean tuh? Tatkala temennya jatuh, sampean soraki, kapok. Ada ndak? Semoga dijauhkan. Hasad dalam garis besar ada 3. Satu macamnya hasad itu ada 3. Yang pertama, tidak senang tatkala orang lain mendapatkan nikmat, tapi dia tidak mengharapkan nikmat itu.
tidak senang tatkala orang lain mendapatkan nikmat, tapi dia tidak menginginkan nikmat itu. Jadi misalkan saudaranya sukses dalam hal berdagang, tidak senang, tapi dia tidak mengharapkan dirinya juga berdagang, cuma nggak senang aja melihat orang lain sukses, nggak senang aja. Itu ciri hasud yang pertama. Yang kedua, ciri hasud yang kedua itu tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan menginginkan kenikmatan itu. Tidak senang melihat orang lain sukses dan menginginkan kesuksesan orang itu. Itu hasad yang kedua. Jadi misalkan sampean sukses dalam berdagang, yang hasad ini juga ingin merebut pasarnya sampean itu namanya hasad juga. Ini level atas, hasad level atas. Sudah tidak senang terhadap nikmat yang saudaranya terima dan dia ingin merampasnya juga. Itu hasad yang tertinggi. Yang ketiga, hasad yang ketiga itu tidak senang melihat orang lain sukses melebihi dirinya. Kalau sukses sama-sama sukses nggak masalah, tapi kalau sukses melebihi dirinya, dia tidak senang. Biasa kompetisi misalkan dalam kemarketingan, dalam divisi supervisor marketing, bahkan dalam divisi manajer. Jadi manajer dikompetisikan, supervisornya juga sampai lini bawah, marketingnya juga dikompetisikan. Sama-sama sukses, biasa. Kalau manajer satu atau supervisor satunya lebih unggul, dia tidak senang. Itu hasad. Yang pertama, hasad yang pertama, tidak senang atas nikmat orang lain, namun dia tidak menginginkan nikmat itu. Yang kedua, tidak senang atas nikmat orang lain, namun dia menginginkan nikmat itu. Yang ketiga, tidak senang melihat nikmat orang lain melebihi dirinya. Tidak senang melihat kesuksesan orang lain melebihi dirinya. Tuh. Dari 3 macam hasud jangan sampai berada di dalam dada. Harus dihilangkan penyakit. Awalnya dari iri, tidak mampu, habis itu benci, baru dengki. Yang dikatakan hasad itu dengki. Banyak hadis yang menerangkan tentang hasad ini. Salah satunya akan membakar amal-amal kebaikan kita, seperti api memakan kayu bakar, ranting-ranting kering, keratak habis.
Orang yang memiliki hasud atau hasad ini tidak puas kalau cuma dirinya yang hasud, bahkan dia akan mempengaruhi orang lain, menebarkan kebencian kepada orang lain untuk sama-sama hasud kepada orang yang dia hasuti, untuk mengajak orang lain benci terhadap seseorang yang dia benci. Itu udah parah, udah kritis, bukan kritis akhlak gitu, tapi kritis jiwa, kritis keimanan, sudah mendekati kafir orang lainnya, sudah menutupi dirinya. Intinya hasud adalah tidak terima takdir Allah, ketetapan Allah terhadap saudaranya. Jadi kalau udah ada saudaranya ditakdirkan kaya, dia itu tidak terima. Berarti dia itu penentang terhadap kodrat atau ketetapan Allah yang diberikan terhadap orang lain. Jangan sampai ini pengaruh pol sama jiwa, pol pengaruhnya merusak. Sifat hasud, sifat dengki, iri hati dibuang jauh-jauh, diobati kalau ada dalam diri kita. Wala tanajasu, jangan menipu. Tanajasu itu jangan menipu. Biasanya sifat-sifat tanajasu, perkara tanajasu ini biasanya terdapat dalam muamalah, jual beli atau perdagangan. Gak boleh menipu. Misalkan sampean mau jual sepeda motor, habis nabrak, diperbaiki, terus besoknya dijual setelah selesai. Wapi ini belum pernah lecet, padahal sudah nabrak, pernah dibawa jatuh, tapi karena dipoles, dibelikan yang baru, baguslah, akhirnya dijual. Gak dikasih tahu kalau pernah jatuh. Itu namanya wala tanajasu, tidak boleh menipu. Tanajas, menipu. Tanajas ini juga bisa menipunya itu loh, niatannya itu loh, supaya barangnya orang tidak laku. Misalkan ada orang tetangganya sampean misalkan jual rumah 100 juta di desa, murah itu. Kalau di kota 1 M, nggak usah ngomong 1 M ya, terlalu besar. Sampean kan masih taraf jutaan juga, jadi 100 juta aja. 1 juta 100 juta. Terus sampean datang ke rumahnya yang mau jual rumahnya tadi itu, Pak, dijual berapa? 100 juta mas. Udah di online kan belum? Belum mas, aku nggak tahu onlinean. Minta tolong ya mas, kalau saya beli 75 boleh enggak?
jangan mas, itu aku aja beli tanahnya dulu segini. Namanya orang desa, jujur dia. Kebanyakan yang jujur itu orang desa. Gampang dipeluputu, gampang ditipu tuh orang desa. Orang kota berarti tukang tipu. Kalau di kota itu gitu, miskin tapi pakaiannya kayak orang kaya, ya, menipu lah, karena jas juga itu orang kota ya. Terus setelah ditawar 90 wis, jangan mas, 100 tuh ngepres wis mas. Oh ya wis, saya bantu untuk menjualkan. Disebarkanlah informasi ke teman-temannya, itu loh punyanya Pak Kidin mau dijual rumahnya. Oh iya, minta berapa? 150. Itu ke aku itu, sebetulnya minta 200 dia. Kok larang ya? Iya memang aku aja mau, tapi tak pikir-pikir kok. Tujuannya dia menaikkan harga supaya tidak ada orang lain yang beli, supaya dia yang belilah. Setelah 1 bulan 2 bulan, gimana pak? Udah saya sebarkan kok informasi bahwa rumahnya sampean mau dijual. Iya mas, aku butuh pol ini. Ya wis tak beli aku ayo wis kalau gitu. 90 nanti tak jualkan nanti. Siapa tahu laku 100, tapi ini enggak laku-laku ya. Memang pasarannya mungkin 90. Akhirnya diberikan. Itu enggak halal itu ya, haram itu. Transaksi penipuan itu haram. Tujuannya seperti itu. Ada juga menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas. Misalkan dalam hal makanan, beras, sembako. Misalkan Amam nyetok beras tipenya tipe A. Terus ada temen datang, aku yang nyetok berasnya ya. Oh iya, nggak apa-apa, tapi tipenya tipe A loh. Ini yang punel, yang harum. Oke wis. Ternyata 1 kali 2 kali dia punya pemikiran tanah jas, kan nggak tahu dia. Aku campur dengan tipe B. Ini dicampur dioplos. Banyak dia keuntungannya. Itu nggak boleh. Haram, nggak berkah. Biasanya anak Amam gemuk-gemuk, kok sekarang kurus-kurus. Diari tok. Terus yang ketiga, wala tabaghadu. Tidak boleh marah, benci, tidak boleh. Tidak boleh sesama muslim itu satu sama lainnya membenci. Ya, akhirnya ke hasad itu. Benci akhirnya ke hasad. Awalnya marah. Apa nggak boleh pak marah? Boleh, kata siapa nggak boleh. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Marah ke temennya ya. Karena udah dibuatin piket kebersihan, terus temennya nggak piket, terus marah. Boleh marah, tapi nggak boleh lebih dari
3 hari. Udah jalan belum Mas jadwal piketnya? Udah nggak jalan, buang sampah sembarangan. Yang piket akhirnya marah. Boleh ndak marah? Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Marahin nggak apa-apa, nggak apa-apa. 2 hari aja nggak boleh. Oh, disambung gitu ya. Kalau sudah piket jangan dimarahin lagi Mas, disayangi ya. Wala tadabaru, tidak boleh membelakangi. Ungkur-ungkuran. Apa itu ungkur-ungkuran? Soker nggak boleh, kecuali tidur. Ungkur-ungkuran nggak apa-apa. Kalau sudah marah, sudah benci, ini biasanya di keluarga. Sampai kan belum berkeluarga. Terus kalau tidur ungkur-ungkuran, membelakangi. Tadabaru, dabar itu dubur, dasarnya itu dubur. Membokongi, membokongi, mempantati ya nggak boleh. Ungkur-ungkuran nggak boleh. Boleh tapi nggak boleh lebih dari tiga hari. Kiamat kalau sampean besok tengkar sama istrinya, tengkar sama suaminya, terus ungkur-ungkuran. Satunya menghadap ke barat, satunya menghadap ke timur. Ungkur-ungkuran. Siapa yang rugi? Sampean sendiri. Ngelamun tok sampean. Yang atas ngelamun, yang bawah ngelamun, kapok. Wala yabi ba'duhum ala bai'i ba'din. Ini tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli atau sudah dalam akad jual beli, nggak boleh. Sampean pergi ke pasar beli ikan, disuruh bapak beli ikan ke pasar, beli ikan tongkol. Nyampe di pasar ada ikan tongkol tinggal 1. Ditanya sama sampean, Pak berapa? 25 Mas. Tapi ini udah dipesen tadi Mas. Wis tak beli saya, wis 30. Sampean tak badeni 5.000. Enggak enak Mas. Wis talah. Akhirnya sama sampean dibeli kasih 30.000. Haram, enggak boleh. Ada juga, ini pengalaman pribadi. Saya beli tanah, saya DP 5 juta. Harganya 160 juta. Saya DP 5 juta, saya minta waktu 1 bulan. Dapat 1 minggu, ditelepon saya sama yang punya tanah. Mas, sampean piye? Kok suwi? Loh, janjiannya udah 1 bulan. Ini 1 minggu sudah ditelepon. Aku jual ke orang lain wis tanahnya. Ini tak kembalikan uangnya sampean. Biasanya kalau udah DP itu nggak dikembalikan. Loh. Akhirnya saya gelo. Akhirnya dibeli orang lain dengan harga 200 juta. Awalnya akad sama saya 160 juta dan itu pun sudah di DP, sudah sah itu adalah akad jual beli.
apalagi sudah di DP. Saya minta waktu 1 bulan Pak untuk melunasinya, karena Bapak ini tergiur oleh keuntungan yang lebih. Wah, ini kalau dijual sama Mas Budi ini hanya badi 10 juta, dijual sama Pak A ini badi 50 juta. Akhirnya saya ambil tuh uang dengan rasa kecewa. Itulah, gak boleh, haram, gak berkah. Allahumma firlahu, orang yang transaksi seperti itu kemarin meninggal, gak nyampe 1 tahun meninggal. Gak boleh. Wa kunu ibadallah ihwanan. Intinya kita itu sesama hamba Allah harus bersaudara. Ini jawabannya dari semua itu tadi. Inti dari semuanya itu tadi. Jadi kalau bersaudara tidak boleh la tahasadu, tidak boleh hasad, wala tanajasu, tidak boleh menipu, wala tabaghadu, tidak boleh benci, wala tadabaru, tidak boleh membelakangi, wala yabi' ba'duhum ala ba'i ba'din, tidak boleh membeli barang yang sudah dibeli saudaranya. Intinya itu, saudara. Panjang ya. Lanjut, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah bersaudara terhadap muslim lainnya. Jadi satu muslim sama muslim lainnya itu bersaudara. Kalau sudah bersaudara berarti la yuzlimuhu, tidak boleh berbuat zalim terhadap saudaranya. Namanya saudara, nggak boleh berbuat zalim. Kenapa? Muslim satu dengan yang lainnya, mukmin satu dengan lainnya, bagaikan kalbunyan, bagaikan sebuah bangunan yang menguatkan satu sama lainnya. Jadi tiang satu menguatkan tiang lainnya. Kalau enggak, roboh tuh rumah. Ada juga hadis mengatakan sesama muslim, sesama mukmin itu bagaikan satu jasad. Kalau yang satu sakit, yang lain juga merasakan sakit. Jadi kalau Mas Muiz sakit, Mas Fendi juga harus merasakan sakit. Kenapa Mas? Sakit hati Mas. Wah, nggak harus ya, nggak harus merasakan. Maksudnya misalkan dalam kesusahan, Mas kok sedih, kenapa? Nggak makan dari pagi. Wah, cepat beli makan pecel. Itu merasakan itu. Jangan dikapoi ya. Kenapa Mas belum makan? Nggak punya uang? Iya, kapok. Dolim itu kan. Dolim. Biasanya dolim itu dari atas ke bawah, dari besar ke kecil, dari penguasa ke rakyat jelata, biasanya seperti itu. Dolim minimal selevel. Biasanya penguasa zalim, presiden zalim, sekarang kan banyak gitu ya. Pemerintahan zalim gitu kan, mendolimi rakyatnya, mengkriminalisasi ulama, zalim, prasangkanya seperti itu. Kalau ulamanya yang kriminal, ya nggak zalim, berpahala itu. Tapi kalau sampean ditindas
mau sholat nggak boleh, mau beribadah nggak boleh. Itu zalim, pemerintahan zalim. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak seperti itu ya. Di Turki dulu ya, di Turki walaupun beragama Islam tidak boleh azan pakai bahasa Arab, nggak boleh, pakai bahasa Turki, nggak boleh. Sekarang alhamdulillah presidennya adalah Recep Tayyip Erdogan. Erdogan sekarang. Saya tahunya cuma Erdogan. Dirombak semua. Ada juga pemerintahan yang nggak boleh rakyatnya itu pakai hijab, berjilbab, nggak boleh. Apalagi pakai burqa, pakai cadar, apalagi pakai cadar. Pakai jilbab nggak boleh. Negara muslim itu nggak boleh, takutnya teroris, zalim. Alhamdulillah di Indonesia enggak seperti itu. Malah disuruh pakai jilbab, malah nggak pakai. Kalau di Indonesia kebalikannya, kalau Indonesia disuruh sholat berjamaah malah nggak sholat di Indonesia. Kalau di Turki enggak, kebalikannya di Indonesia, pingin sholat tapi nggak boleh, zalim itu. Kalau di Indonesia dipersilakan sholat tapi nggak sholat. Luar biasa rakyat Indonesia. Wala yahzuluhu, wala yahzuluhu itu kan tidak boleh membiarkan, tidak boleh nggak ngereken. Misalkan temannya lagi kesusahan, sama sampean nggak direken. Biasa kalau itu gayanya tok, pura-pura nggak punya uang. Ntar lagi mau pinjem ini, mau pinjem, bener akhirnya mau pinjem. nggak usah dikasih. Gaya. Kalau tatkala punya uang, bergaya dia. Kalau pas lagi nggak punya uang, bergaya dia. Pura-pura bergaya tok, pura-pura. Uangnya tinggal 100.000, pura-pura nggak punya uang. Nggak boleh. Harus ya. Jadi nggak boleh tidak menghiraukan, apalagi tatkala saudaranya sesama muslim lagi kesusahan. Katanya Ibnu Abbas itu, siapa orang tidak menghiraukan atas saudaranya yang kesusahan, maka hilang setengah dari imannya. Katanya Ibnu Abbas, kan kata saya hanya menyampaikan. Jadi kalau ada saudaranya lagi kesusahan, dibantu, wajib dibantu. Kalau enggak, hilang setengah imannya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya. Dipeluk kudu, enggak boleh saudaranya itu ya. Dipeluk kudu. Karena temannya polos, terus dipeluk kudu yang macam dia. Ini aku mau jual HP. HP full padahal error. Enggak boleh. Tak jual ke Mas Anggit aja, Mas Anggit orangnya polos kok. Lugu. Polos kayak kertas HVS. Lembut kayak sutra. Terus dipeluk kudu yang sampean, nggak boleh dibohongi, nggak boleh. Wala yahkiruhu, nah, ini nggak boleh menghina, nggak boleh merendahkan, nggak boleh. Banyak sekarang usum, apalagi waktu pilkada, pilpres banyak, karena kubu satu didukung sama partai A, kubu satunya didukung partai B, sama-sama Islam,
tapi satu sama lainnya menghina. Kalau mendukung itu PKI nggak boleh. Kalau mendukung itu kafir, karena udah jelas dibantu oleh 9 naga. Tahu dari mana itu ya 9 naga? Kalau mau minta bantuan itu ke 9 bintang, ke NU ya. Jangan ke 9 naga. Naga itu kalau dikasih bintang di apa itu, di film apa itu? Dragon Ball itu lempar meledak itu anunya itu, naganya itu ya. Itu bintang itu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kafir, munafik nggak boleh, menuduh orang munafik nggak boleh. Kalau mu'is itu nggak usah dipercaya, dia orangnya munafik, dia itu nggak boleh nuduh orang. Atau manggil Mas Mu'is Fik, dikira ganti nama, dikira ganti Taufik atau Rofi. Ternyata munafik itu nggak boleh, itu menyakitkan. Makanya Kanjeng Nabi bilang at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salatsa marratin. Jadi Kanjeng Nabi itu bilangnya gini, kalau kamu bertakwa hahuna itu di sini, di dada, di dalam dada, menunjuk Kanjeng Nabi itu menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu loh di sini, 1, 2, 3. Jadi kalau sampean bertakwa, tidak akan la yadhlimuhu, tidak akan mendolimi saudaranya, wala yahziluhu, tidak membiarkan saudaranya, wala yakdzibuhu, tidak akan membohongi saudaranya, wala yahkiruhu, tidak mendolimi atau merendahkan atau menghina saudaranya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, kata Kanjeng Nabi. 3 kali Kanjeng Nabi seperti itu. Tinggal dikit lagi. Bihasabim ri'im minasyarri ayyahkir akhahul muslimah alal muslimi. Jadi cukup bisa dikatakan orang itu syarri, jelek atau penjahat, cocok penjahat nanti. Cukup orang itu bisa dikatakan penjahat, ayyah kira'ahul muslimah alal muslimi, apa tadi? Menghina saudaranya, saudara semuslim atas muslim lainnya, nggak boleh. Cukup bisa udah dikatakan seorang penjahat apabila kita sesama muslim menghina muslim lainnya, ya seperti tadi, munafik, kafir. Kalau kamu mendukung partai A, kafir kamu, karena itu di belakangnya ada 9 naga. Lundai, ada 9 bintang kok. Jadi harus ini ya, nggak boleh kita, harus lawan. Kalau ada orang yang seperti itu mempengaruhi kita, mengatakan saudaranya itu munafik, orangnya itu kafir, Fir, dikira firman, ternyata kafir. Fir, kok dipanggil kafir? Kok dipanggil firman kan namanya? Bukan, kafir dia. Kurang ajar, nggak boleh. Penjahat, termasuk penjahat dia. Jelek artinya dia, penjahat. Mengatakan orang lain munafik, soalim, munafik, itu cuma luarnya tok dia baik, dalamnya dia tuh busuk, munafik orang itu. Ya itu tadi, fik, dikira taufik ya, dikira rofik, ternyata munafik, gak boleh. Penjahat,
Kalau ada temannya sampean, saudaranya sampean, tetangganya sampean seperti itu munafik. Bilang munafik, orang yang bilang munafik, orang yang bilang kafir tadi adalah penjahat. Penjahat. Kalau Mas Jun penjahat ke kelamin. PK. Ngantuk Mas Jun dia? Nggak ngantuk? Enggak ya? Enggak. Oh berarti dengar berarti ya. Al-muslimah alal muslimi haramun. Apa yang diharamkan atas muslim satu kepada muslim lainnya, damuhu, darah. Gak boleh. Haram kita melukai saudara muslim kita, membunuh jiwanya, gak boleh. Haram. Haram, gak boleh. Wa maluhu, hartanya haram sampean utak-utik, dikelitik-kelitik, nggak boleh. Apalagi dirampok, apalagi di apa itu, di stop terus di apa itu? Legal. Iya, kata lainnya apa? Hah? Oh ya, pokoknya lah. Kata lainnya apa lagi? Tacok. Ditarget itu loh. Oh, dipalak. Dipalak. Nah, stop. Mas Randy kan baru gajian datang. Stop. Beli pecel dulu. Nggak boleh ya. Nggak boleh malak-malak kayak gitu. Mas Randy udah gajian. Beli pecel dong. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau sampean malak nggak boleh. Apalagi berlima langsung berdiri. Nggak boleh masuk. Sebelum beli pecel nggak boleh. Nggak boleh malak. Nggak boleh ya, malak-malak harus dijaga. Wa irduhu, kehormatannya, nggak boleh membuka aib saudaranya, dijaga. Apalagi aibnya orang yang sudah meninggal, nggak boleh dibuka-buka, ditutup rapat. Kebaikannya yang sampean umbar, kebaikannya. Alhamdulillah kemarin meninggalnya dalam keadaan melafalkan Allah. Kemarin almarhum Pak Syukur itu seperti itu. Jadi dia habis tidur, bangun, duduk, dia dalam bahasa sadar atau tidaknya dia bilang Allah, Allah, Allah itu ada. Bukan la ilaha illallah, bukan. Tapi sama maknanya. Allah, Allah, Allah itu ada. Tidur balik kanan hilang. Semoga husnul khotimah. Berarti ada amal ibadahnya, amal baiknya yang diterima oleh Allah. Bisa aja karena berbakti sama orang tua. Bisa aja ikhlas dalam menolong orang lain. Ada amal baiknya yang diterima oleh Allah. Jadi harus dijaga kehormatannya. Minimal kita harus bisa menjaga kehormatan diri kita sendiri. Kalau orang muslimah harus berpakaian yang syar'i. Kalau pingin nggak digodain sama laki-laki mata keranjang atau laki-laki buaya darat, harus pakai baju yang menutup aurat. Sampean ke Jalan Ijen apa itu, Car Free Day atau ke mana, ke Rampal, pakai you can see. Pakai apa lagi, celana pendek. Ya memang niatnya supaya dilihat orang.
Orang kalau cuma lihat nggak jawil, nggak lego. Lihat, dilihat orang, waduh aku jadi pusat perhatian nih karena bajuku seksi, ketekku kelihatan, nunutku menonjol, bokongku kelihatan, pahaku kelihatan. Aku jadi pusat perhatian. Laki-laki nggak cukup seperti itu, lari di sampingnya dijauhin, diteplok, plok. Marah sampean, salah ya. Salahnya sendiri. Kalau mau pakai pakaian itu di kamar, di dalam rumah, nyetel VCD, udah joget-joget sendiri nggak masalah. Nggak masalah. Terus laki-laki nggak terima karena wanita sudah berhijab semua, terus laki-laki nggak terima. Pakai you can see juga, pakai sempak, nyuci mobil cuma pakai sempak, pinggir jalan banyak ya, banyak pakai sempak tok, telanjang cuma pakai sempak, masih tahu kalau perutnya sispek. Kalau yang gendut nggak akan berani. Kalau kayak Mas Muiz nggak berani dia. Nggak berani dia. Jojon gitu nggak boleh. Dihina nggak boleh. Wala ya kiruhu nggak boleh. Kalau saya pakai kulot, mirip udah jojonnya. Nggak masalah, makanya supaya tidak di walayah kiruhu, ya yang sopan, yang pantas, pakai baju agak besar biar perutnya nggak kelihatan. Kebanyakan itu bener, yang di foto-foto itu bener. Kalau pas lagi selfie di foto perutnya ditahan ke dalam gitu. Laki-laki seperti itu, menipu itu namanya ya, nggak boleh ya. Wala jasu, nggak boleh menipu. Foto itu banyak yang menipu ya, diedit, welek jadi ayu, ganteng, elek jadi ganteng. Nggak boleh itu, termasuk tanah jasu. Banyak yang kenalan di Facebook, terus tatkala dia datang dari Taiwan, dari Hong Kong, mau lari gimana udah lamaran. Mau lari gimana sudah kode podium udah dipesan. Ayu loh Pak di Facebook. Kok kayak boneng gini Pak? Tonjos giginya. Katanya pakai burkoh kan, pakai cadar. Setelah dibuka habis akad nikah. Allah karim. Boleh ya, boleh. Masalah kewanitaan diperbolehkan untuk dilihat, itu boleh. Tapi nggak boleh lihat sendiri sampean. Tak delok nggak boleh. Jadi nyuruh orang, dan nyuruh Mbak Yunya, nyuruh adiknya, ditelanjangi nggak apa-apa. Tapi jangan difoto nanti di syuting terus dikirimkan ke kakaknya, ini kak sampai lihat sendiri. Nggak boleh. Kupingnya ada ndak? Kupingnya nggak ada satu, mau kak? Mau ndak sampai itu? Ayu tapi kupingnya nggak ada satu. Mau ndak sampai itu? Duh, tertawa ya Mbak. Tak delok dewi aja Pak biar kuat. Repot dong. Parah enggak Pak perbedaannya? Itu masalah kuping. Ada juga, ini kan sampai udah dewasa juga. Payudaranya juga besar satu. Satunya besar, satunya kecil. Kak ternyata dadanya besar selaya. Apa bahasa Jawanya? Sebelah. Oh, besar sebelah Pak. Mau ndak sampean? Kalau nggak begitu parah, mau aja. Terus apa lagi?
Yang parahnya itu, Pak, nggak ada lubangnya. Patung berarti kalau nggak ada lubangnya ya. Itu ya, jadi boleh kalau masalah itu ya. Bukan aib itu, boleh. Ketimbang nanti waktu selesai akad nikah sampean ketahuan aibnya, malah jadi kacau nanti. Mending sebelum akad sudah tahu semua. Kupingnya nggak ada satu. Jadi itu ya. Wala tahasadu, tidak boleh hasad. Wala tanajasu, tidak boleh menipu. Wala tabaghadu, tidak boleh membenci. Wala tadabaru, tidak boleh membelakangi. Wala yabi' ba'duhum ala bai'i ba'din, tidak boleh membeli sesuatu barang yang sudah dibeli saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, itu ciri-ciri sebetulnya, ciri-ciri orang muslim ya seperti itu. Terus sesama muslim juga tidak boleh la yadhlimuhu, mendolimi, kecuali dolim yang hak boleh. Dolim yang hak seperti apa Pak? Dolim yang hak kalau di negara Arab berlaku. Kalau dia mencuri dipotong tangannya, kalau dia berzina dirajam sampai mati, itu sana. Kalau dia memperkosa digantung, itu boleh. Zalim iya memang, tapi zalimnya hak. Zalimnya hak. Wala yahziluhu, tidak boleh membiarkan menyia-nyiakan saudaranya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh membohongi saudaranya. Wala yahqiruhu, tidak boleh menghina, merendahkan saudaranya dengan julukan kafir, Fir'aun. Oh ini Fir'aun zaman sekarang. Bayangkan sampean, wakil presiden kita itu kiai haji, bapaknya itu yang mengarang kitab, kok dibilangin Fir'aun ya. Rezim, waduh, kalau kena rezim juga itu. Saya sekarang sudah nggak dengar rezim sekarang. Udah di penjara. Presidennya goblok, ada juga. Jokowi diganti Jokodok, ada. Gak usah diikuti ya. Kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz ngaku-ngaku tok nih, bukan ulama. Ulama itu bi'ainir rahmah, melihat umat ini, yandurul ummah bi'ainir rahmah, melihat umat ini dengan pandangan kasih sayang, itu ulama. Kalau tidak bisa seperti itu, bukan ulama, jangan diikuti. Walaupun surbannya kayak kerucu ya, tahu kerucu, tempatnya itu loh, tempatnya rumput itu loh, apa itu? Keranci besar gitu, pakai jubah. Kalau omongannya rusak, nggak usah diikut. Penebar kebencian, nggak usah diikut. Di sini sudah jelas, tidak boleh membenci, tidak boleh mendolimi, tidak boleh menghina, apalagi presiden dihina-hina, apalagi kiai dihina-hina. Kiai sungguhan itu, bukan kiai abal-abal itu, banyak sekarang kiai abal-abal. Fir'aun katanya, aduh, sekarang kemana itu Fir'aun? Kok nggak muncul katanya. Makanya Kanjeng Nabi bilang at-taqwa hahuna, sambil menunjukkan ke dadanya 3 kali. Kalau orang bertakwa tidak akan mendolimi, tidak akan membiarkan saudaranya kesusahan, tidak membohongi, tidak menghinakan saudaranya. Bihasabim ri'im minasyarri, cukup bisa dijuluki seorang penjahat. Siapa? Ayyah kir'ahoh, orang yang menghina, merendahkan saudara lainnya. Cukup itu sudah bisa dikategorikan seorang penjahat kalau menghina saudaranya itu ya, merendahkan saudaranya. Terus al-muslimah alal muslimi haramun, muslim yang satu atas muslim yang lainnya haram, damuhu, darahnya. Membunuh nggak boleh, melukai nggak boleh, meracuni, kan nggak berdarah Pak, meracuni, dia tetap nggak boleh membunuh namanya. Misal ini cuma, misal damuhu itu misal,
membunuh nggak boleh, menyakiti apa lagi, meracuni aja Pak, kan nggak keluar darahnya. Disuntik COVID aja Pak. Wa maluhu, hartanya tidak boleh kita otak-atik, haram di otak-atik hartanya itu nggak boleh. Sampean target, sampean apa tadi? Palak. Dipalak nggak boleh. Palak, temennya baru dapat gaji sampean palak di luar berlima. Ayo balik dulu sebelum beli pecel, nggak boleh. Kalau minta bantuan ya dengan lemah lembut, Mas gajian ya, tolong dong beli pecel gitu ya, nggak apa-apa. Wa irduhu, dan kehormatannya, jadi kita harus tidak boleh membeberkan atau menghinakan kehormatannya, nggak boleh dibuka-buka aibnya, nggak boleh. Kita harus menjaga kehormatan saudara Muslim kita. Ruwahu Muslim, riwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. يوم
Rasul